Analisis rasio keuangan adalah perhitungan yang dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Kasmir, analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Cara pembandingannya yaitu yang pertama dengan membandingkan rasio sekarang dengan rasio yang lalu. Misalnya, rasio keuangan tahun 2020 dengan tahun 2019 atau 2018. Yang kedua yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan-perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri. Selanjutnya yaitu jenis analisis rasio keuangan. Jenis analisis rasio keuangan ini ada dua, yaitu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset-asetnya. Dalam hal ini, rasio efektivitas dapat mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan barang mentah, barang dalam proses dan barang jadi, serta kebijakan manajemen dalam mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran. Rasio ini menganalisis hubungan antara laporan laba rugi khususnya penjualan dengan unsur-unsur yang ada pada neraca khususnya unsur-unsur aktiva. Yang selanjutnya yaitu macam-macam rasio aktivitas. Yang pertama, total asset turnover atau perputaran aktiva, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki perusahaan. Perputaran aktiva dihitung melalui pembagian antara penjualan dan total asetnya. 2. Fixed asset turnover, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dalam hal ini, rasio digunakan untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. 3. Perputaran piutang, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang keempat, perputaran persediaan, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Yang kelima, yaitu perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja berputar selama satu periode tertentu. Baik, selanjutnya yaitu fungsi rasio aktivitas. Rasio aktivitas memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama, analisis rasio aktivitas dibuat untuk mengetahui waktu yang diperlukan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, untuk mengukur perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk penagihan piutang dalam satu periode akuntansi. Yang ketiga, dapat membandingkan penggunaan aktiva perusahaan dan penjualan dalam satu periode akuntansi. Yang terakhir, perusahaan juga dapat mengetahui perputaran modal yang ada pada setiap periode keuangan menggunakan rasio aktivitas ini. Baik, selanjutnya yaitu manfaat rasio aktivitas. Manfaat rasio aktivitas yang pertama yaitu membantu dalam penafsiran kode posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, penyederhanaan nomor akuntansi perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai efisiensi operasi perusahaan. Yang keempat, untuk melihat kinerja perusahaan dan bisnisnya. Yang terakhir, investor dapat melihat data yang akurat dari hasil rasio aktivitas. Pada analisis rasio kali ini terdapat berbagai perhitungan. Yang pertama ada perhitungan rasio perputaran modal kerja. Dapat dihitung dengan rumus penjualan bersih dan dibagi dengan modal kerja rata-rata. Yang kedua ada rasio perputaran aset lancar atau current asset turnover. Itu dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan aset lancar rata-rata. Lalu yang ketiga terdapat rasio total aset atau total asset turnover. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total penjualan dibagi dengan modal kerja rata-rata. Lalu yang keempat ada rasio hutang beredar atau days payable outstanding.
Cara membaginya adalah dengan membagi hutang usaha dan dengan rata-rata biaya penjualan harian. Lalu terdapat rasio perputaran piutang atau account receivable turnover. Nah, untuk rasio perputaran piutang terdapat tiga rumus. Yang pertama ada rumus perhitungan perputaran tergantung hari, beberapa hari. Cara membaginya adalah 360 hari dibagi dengan perputaran piutang atau jumlah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutang. Lalu yang kedua terdapat rumus perputaran piutang usaha dalam jangka waktu tahun. Cara menghitungnya adalah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bersih. Lalu ada rumus perhitungan piutang berdasarkan hari. Cara menghitungnya adalah dengan membagi rata-rata piutang kotor dengan penjualan bersih dibagi jumlah hari dalam setahun atau 360 hari. Lalu ada rumus perputaran hutang atau account payable turnover. Terdapat dua rumus. Yang pertama adalah dengan membagi harga pokok penjualan dengan hutang usaha. Lalu ada rumus kedua yaitu pembelian dibagi dengan rata-rata hutang. Lalu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Cara menghitungnya adalah dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata. Rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas itu adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, baik dalam hubungannya dengan pendapatan, aset, maupun modal itu sendiri. Jadi, hasil profitabilitas ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau acuan ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen yang ditinjau dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Beberapa rasio profitabilitas diantaranya adalah yang pertama ada net profit margin atau margin laba bersih, yaitu keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Margin ini menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Lalu ada return on asset atau rasio ini mengukur laba setelah pajak dengan total aktiva. Lalu yang ketiga ada return on equity. Apa itu return on equity? Yaitu adalah rentabilitas modal sendiri, yaitu untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal atau pemilik saham. Baik, untuk slide selanjutnya ada fungsi rasio profitabilitas. Fungsi ini terdiri dari 1. Mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu. 2. Membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Keempat, mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk selanjutnya ada rumus rasio profitabilitas. Rumus ini terdiri dari 1. Margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk melihat persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Jenis rasio ini juga bisa digunakan untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Jika angkanya semakin besar, maka akan semakin baik, dan sebaliknya. Rumus dari margin laba kotor ini yaitu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Untuk rumus yang kedua ada margin laba bersih. Jenis rasio ini bisa digunakan untuk melihat persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Selanjutnya yaitu rumus ketiga, rasio pengembalian aset. Jenis rasio ini yaitu tingkat rasio pengembalian aset digunakan untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait dengan sumber daya atau total aset.
Sehingga dalam perhitungan rasio profitabilitas ini akan terlihat efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang keempat, ada rasio pengembalian ekuitas. Jenis rasio ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Dan yang kelima itu ada rasio pengembalian penjualan. Merupakan jenis rasio profitabilitas yang bisa menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran variabel produksi. Variabel tersebut diantaranya ada upah pekerja, bahan baku, dan hal lainnya yang berhubungan dengan biaya produksi barang atau jasa sebelum dikurangi dengan pajak dan bunga. Maka rumus rasio ini yaitu laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Untuk rumus selanjutnya ada pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Jenis rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan yang ditambah dengan kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi dengan kewajiban lancar. Jenis rasio ini akan menggambarkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Rumusnya ada dua yaitu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja dikali dengan 100%, atau ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban dikali 100%. Untuk rumus yang ketujuh ada return on investment atau ROI. Jenis ini merupakan perhitungan rasio profitabilitas dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. ROI bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan keuntungan terhadap jumlah seluruh aktiva yang tersedia di perusahaan. Dengan rasio ini, maka angka ROI semakin tinggi dan kondisi finansial perusahaan akan semakin baik. Rumusnya yaitu laba atas investasi dikurangi investasi awal dibagi investasi dikali 100%. Untuk rumus yang terakhir ada earning per share atau EPS. Jenis rasio ini bisa digunakan untuk menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. EPS ini menjadi jenis rasio profitabilitas yang sangat diperhatikan oleh manajemen perusahaan, para pemegang saham, dan calon pemegang saham. Karena EPS ini menjadi sebuah indikator keberhasilan perusahaan. Maka rumus dari EPS ini ada laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai analisis rasio 2. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.